Halo warga intelektual sekalian. Guys, menurut data dari suara.com, ternyata Sarwenda jadi Kristen itu karena diajak oleh Ruben Onsu. Karena menikah dengan Ruben Onsu. Nah, yang jadi pertanyaan, apa agama terdahulu Sarwenda? Kemudian, kenapa justru Ruben Onsu mualaf? Padahal dia udah ngajak Sarwenda masuk Kristen. Kan aneh gitu ya. Misalnya nih ya, kita bikin grup nih ya, grup baru gitu ya, kita ngajak orang gitu ya. Nah, tiba-tiba kita keluar grup sendirian gitu, ketika tinggalin gitu ya orang-orang yang di grup tersebut. Sama seperti itu. Ya. Ruben Onsu ngajak Sarwenda berumah tangga gitu ya, masuk ke Kristen ya. Tapi dia malah meninggalkan Kristen gitu ya. Sah saja kalau dia pindah nggak jadi masalah. Tapi ini fenomena aneh menurut saya pribadi ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Ruben Onsu mualaf? Apa alasannya? Apakah karena dipengaruhi oleh orang ketiga? Apakah dipengaruhi oleh wanita ketiga? Apakah dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah karena dijampi-jampi? Apakah benar Sarwenda itu nyantet Ruben Onsu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah orang Kristen percaya dengan santet? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Jadi guys, ternyata Sarwenda itu lahir dari keluarga yang beda agama gitu. Walaupun beda agama, mereka tetap akur kok, rukun gitu. Yaitu antara agama Buddha dan agama Kristen. Kalau saya perhatikan, kalau orang yang lahir dari agama Buddha dan agama Kristen itu nggak semuanya, tapi disclaimer on ya, biasanya sangat-sangat toleransi. Sama seperti Sarwenda. Sarwenda itu sangat-sangat toleransi dengan orang yang beda agama. Terlepas ya gosip-gosip yang menimpa Sarwenda dan lain sebagainya. Saya tidak mengurusi itu ya, tapi saya melihat dari perspektif yang berbeda gitu ya. Artinya gini, kita tidak boleh sebenarnya mengurusi rumah tangga orang ya, mau Sarwenda beragama kayak, mau tidak beragama kayak, ya, mau Ruben Onsu mualaf kayak, mau enggak kayak, itu enggak ada urusan sebenarnya. Ya, enggak ada pengaruhnya dengan kemajuan suatu bangsa. Tapi gini, yang menarik di sini adalah kenapa Ruben Onsu itu ngajak Sarwenda ke Kristen, sementara Ruben Onsu malah mualaf gitu ya. Itu yang jadi aneh gitu ya. Kemudian apa agama Sarwenda terdahulu? Jadi diduga Sarwenda itu sebenarnya ya dia sudah ikut-ikut yang namanya Kristen gitu ya. Kemudian dia juga kadang ikut upacara-upacara, diduga ya ikut upacara-upacara Buddha gitu. Ya dalam keluarga mereka itu nggak jadi masalah mau Buddha kayak mau Kristen kayak nggak jadi masalah. Ya, mereka hidup rukun gitu ya. Nah, sebenarnya Sarwenda itu sudah mulai tertarik dengan agama Kristen, terutama Kristen Katolik gitu ya. Karena papa mamanya kan beda agama. Diduga bapaknya Buddha dan ibunya, diduga ya, ibunya Kristen Katolik ya. Jadi adik-adiknya rata-rata Katolik ya. Saudara-saudaranya rata-rata Katolik. Nah, ketika menikah dengan Ruben Onsu, maka dia memantapkan diri jadi Kristen. Kemudian ketika Ruben Onsu mualaf, kenapa Sarwenda nggak ikut gitu? Harusnya ikut dengan ini dong ya, pemimpin rumah tangga gitu. Kenapa? Apakah karena ada perbedaan pendapat? Jadi kalau saya perhatikan ya, keluarga daripada Ruben Onsu ini kan sebenarnya sudah lama diduga pisah ranjang ya, dari tahun 2024 ya, menurut data ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka itu sering ribut gitu ya? Apakah karena perbedaan keyakinan? Apakah karena perbedaan pendapat gitu? Apakah karena perbedaan agama gitu? Tapi kalau masalah perbedaan agama kan ya sah saja kalau misalnya nih Ruben Onsu mualaf ya, kemudian Sarwenda Kristen ya sah saja nggak jadi masalah gitu ya. Wong Buddha sama Kristen terbiasa kok mereka hidup berdampingan gitu ya. Kristen sama Hindu juga gitu ya, terbiasa hidup berdampingan ya, suami istri gitu. Nggak ada masalah ya. Ya kalau saya perhatikan agama Kristen dan agama Buddha itu paling nyambung gitu ya. Banyak umat Buddha yang masuk ke Kristen, dimulai dari pendidikan, biasanya pendidikan Katolik gitu ya. Ya kalau misalnya mengatakan, oh itu kan cara orang-orang Kristen merekrut masuk ke agama mereka. Ya
terserah, nggak jadi masalah, kan nggak dipaksa juga kan. Orang-orang Kristen nggak maksa gitu. Saya tidak berpihak pada Kristen di sini ya. Orang-orang Kristen kan nggak maksa masuk ke agama Kristen gitu. Ya, saya tidak membela orang Kristen di sini di Skelmeron ya. Orang masuk ke agama Buddha juga nggak dipaksa. Bahkan orang Buddha mengatakan, lu jangan masuk ke agama Buddha dulu, lu belajar dulu gitu. Kristen juga seperti itu. Lu jangan langsung masuk ke Katolik. Ya, lu belajar dulu. Makanya itulah yang dialami oleh Sarawenda. Jadi dalam agama Kristen Katolik itu nggak boleh sembarangan kita keluar masuk agama gitu, nggak boleh. Harus ada yang namanya semacam ini ya, ada semacam pengukuhan, belajar dulu gitu ya. Oh, agama Kristen itu seperti ini, agama Katolik seperti ini. Jadi tidak bisa cap-cup langsung gitu ya. Nggak bisa, harus benar-benar belajar. Aneh sebenarnya agama Kristen ini. Tapi justru itu yang bikin kita itu semakin mantep gitu ya beragama. Harus ada tesnya gitu ya. Artinya gini, kalau misalnya satu sekolah itu nggak ada tes, misalnya ya, tes masuk atau suatu perusahaan yang nggak ada tes masuk ya, yang bermasalah masuk semua gitu ya, mempekerjakan semuanya gitu ya, siapapun boleh masuk gitu. Ya, yang ada apa? Yang ada akan kacau, rusuh gitu. Ya kan? Kalau suatu perusahaan seperti itu. Jadi kalau saya perhatikan Katolik itu bisa dikatakan seperti prinsip daripada perusahaan ya, nggak sembarangan orang masuk ya, hanya orang-orang suci gitu ya. Kemudian orang-orang Katolik juga kan nggak kelihatan kalau misalnya nih ya, mereka beragama Katolik, mereka kemana-mana nggak kelihatan, mereka nggak pakai baju seperti baju biarawati, mereka nggak bawa salib kemana-mana gitu ya, salib yang gede itu, ya, nggak dibawa kemana-mana gitu. Jadi nggak menunjukkan gitu ya, mereka nggak menunjukkan bahwa mereka itu Katolik gitu ya. Yang mereka tunjukkan itu adalah akhlaknya, walaupun nggak semua orang Katolik seperti itu ya. Kalau saya perhatikan Sarwenda cukup inilah gitu ya, diduga RO selingkuh gitu ya. RO diduga tahun 2017 selengki gitu ya. Tapi apakah diikuti oleh Sarwenda? Enggak. Saya bukan orang suci ya. Saya bukan orang yang suci banget gitu, bukan ya. Tapi kalau saya perhatikan ya, masalah perceraian daripada Sarwenda ini menarik gitu ya, karena ada unsur agamanya juga gitu ya, menarik untuk dibahas maksudnya ya. Bukan saya ngurusin urusan rumah tangga orang ya, sah aja kalau misalnya mereka beda agama kayak mau apa kayak, ya nggak ada urusannya. Yang penting mereka akur-akur aja. Jadi dari situ sudah kelihatan gitu ya, perbedaan pendapat dari agama juga gitu ya. Ya, harusnya kan kalau misalnya ini Ruben Onsu pindah agama, harus kan nanya dulu sama Sarwenda, lu setuju nggak gitu. Sama seperti kisah daripada Bobon Santoso. Diduga Bobon Santoso itu pernah eh, mengucapkan yang namanya syahadat gitu ya. tapi tapi istrinya marah-marah tuh ya. Cheryl, siapa namanya istrinya? Cheryl kalau nggak salah istrinya. Marah-marah. Langsung ditidur di luar gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena perbedaan daripada agama gitu. Jadi nggak bisa guys, perbedaan daripada agama ini nggak bisa dikompromi. Bagaimana dengan Richard Lee? Jadi kalau saya perhatikan Richard Lee itu banyak masalah gitu ya. Kemudian Ruben Onsu banyak masalah gitu. Kenapa orang yang nggak semuanya tapi disclaimer on ya? Kenapa mereka mualaf tapi banyak masalah? Harusnya kan masalah itu harus hilang dong, kan udah mayoritas pasti ada ini dong ya, pembelaan ya kan, ya nggak sih, menurut kalian gimana ya kan? Kenapa Ruben Onsu bermasalah kemudian Richard Lee bermasalah? Nanti akan saya bahas di next video ya secara khusus ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian kembali ke agama keluarga Sarwenda, agama Buddha dan Kristen. Kalau saya perhatikan Buddha dan Kristen itu jarang konflik kalau saya perhatikan. Jarang banget. Bahkan mereka bisa hidup satu atap berbeda pandangan gitu. Jarang banget konflik kalau saya perhatikan. Kristen dengan Buddha. Kenapa bisa seperti itu? Apakah mereka punya ideologi yang sama? Apakah mereka satu perguruan gitu? Apakah ada persamaan pandangan gitu? Jadi kalau saya perhatikan Kristen dan Buddha itu punya persamaan pandangan. Apa itu persamaannya? Mereka sama-sama suka dengan yang namanya kedamaian. Bukan berarti agama lain nggak cinta damai, nggak seperti itu konsepnya. Itu kalau saya perhatikan cuma kayak yang namanya kedamaian. Kalau misalnya mengatakan, oh emang orang-orang Kristen itu damai,
orang-orang Kristen itu toleransi? Coba saya mau nanya sama yang videonya. Negara yang paling toleransi di dunia itu negara yang banyak Kristennya. Saya tidak ngarang guys, ada datanya. Seperti negara-negara Nordik, walaupun di Nordik itu sudah banyak agnostik, ateis dan sebagainya, tapi awalnya mereka Kristen, bahkan bendera mereka itu ada lambang salibnya. Tanpa kita sadari. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk masuk Kristen ya, disclaimer ya. Terserah kalian mau beragama kayak mau nggak, bodoh amat. Mau nyembah kura-kura ninja kayak, mau nyembah apapun yang Anda sembah, bodoh amat. Ya, saya tidak menghakimi. Ya, asal jangan mengatakan bahwa ya kita harus menyembah kura-kura ninja gitu. Nggak boleh seperti itu, jangan, nggak boleh memaksakan. Ya, itu namanya pemaksaan dalam berkeyakinan, nggak boleh seperti itu guys. Jadi kalau saya perhatikan itu Buddha dan Kristen itu sangat akur gitu, damai gitu ya. Kemudian Hindu dengan Buddha juga damai, ya. Hindu dengan Kristen juga, ya walaupun ya ada aja ya seperti di India yang melakukan ya, semacam tidak baik ya terhadap umat Kristen. Tapi apakah mereka konflik, ribut? Enggak. Orang Kristen itu kalau digusur, dipersekusi itu mereka memaafkan. Ya, mereka tidak tahu yang mereka perbuat gitu ya. Biasanya mereka mengatakan seperti itu. Kasihilah musuhmu. Ini sangat luar biasa guys. Ajaran yang sangat luar biasa. Ya kalau baik saya katakan baik gitu. Kalau salah enggak gitu ya. Ya saya bicara by data. Ya. Data mengatakan justru negara paling toleran, ya, negara yang paling baik itu yang orang Kristen banyak. Saya tidak ngarang ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena faktor daripada ajaran. Ajaran mempengaruhi. Coba kalau misalnya nih dalam agama Buddha itu ada ajaran yang mengatakan hanya agama kita yang paling benar, agama lain sesat, hanya kita yang punya sorga, ya kita yang punya palang sorga, agama lain nggak punya palang sorga gitu. Apa nggak konflik? Konflik dong, ya kan? Kita menganggap bahwa agama lain sesat, makanya terjadi persekusi rumah ibadah. Karena ada ajaran seperti itu, agama kita yang paling sempurna, ya di luar daripada agama kita itu cacat. Enggak benar itu. Sebaik apapun Anda di dunia ini, Anda tidak akan masuk surga kalau tidak masuk ke agama gue. Itu ya, salah satu penjajahan yang jarang kita sadari. Disclaimer on ya, saya tidak mengatakan bahwa yang saya katakan ini paling benar atau paling baik ya. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi justru ya kalau saya perhatikan itu yang terjadi di Konoha guys, tanpa kita sadari. Ya, ajaran agama mempengaruhi toleransi atau tidaknya suatu masyarakat. Kalau ajaran agamanya itu mengajarkan yang namanya kalau ada yang pindah agama, bun-bunlah kemanapun mereka pergi, pepetlah, persempitlah. Itu akan mempengaruhi gitu. Jangan ada ajaran-ajaran seperti itu ya. Terutama ya secara eksplisit mengatakan ya agama A itu sesat gitu ya. Ya persempitlah jalan agama-agama ini gitu. Itu secara tidak langsung ya mereka mengatakan seperti itu ya bisa dikatakan bahwa itu ya, semacam suruhan gitu tanpa kita sadari ya. Jadi bisa ditafsirkan ke arah yang lebih soft gitu ya. Gimana kita mau nafsirkan kalau ada ayat-ayat misalnya ini ya ayat kitab suci yang mengatakan ya kalau kamu ketemu dengan agama ini pepetlah ya persempitlah jalannya. Kalau misalnya seperti itu gimana cara kita menafsirkannya ya kan orang udah jelas dikatakan di situ itu bukan ranah abu-abu lagi, itu yang jarang dibahas guys. Ajaran agama itu mempengaruhi ya. Saya tidak membenci agama ya, disclaimer on ya. Saya tidak memojokkan agama tertentu ya. Kalau agama tertentu mengajarkan yang baik-baik gitu, saya tidak ada masalah dengan kebaikan, nggak ada. Saya bermasalah dengan ajaran-ajaran yang mengatakan agama lain sesat, bunuhlah, ya, pepetlah, persempitlah gitu. Itu yang bikin kacau Konoha. Tapi kan kita nggak pernah menyadari itu. Makanya saya katakan ajaran agama itu mengajarkan kebaikan. Kalau ayat-ayatnya bunyinya tidak menyerang agama lain, tidak bahas agama lain gitu. Ya, salah satu agama yang bahas agama lain itu agama apa? Saya tidak tahu ya. Coba tuliskan ya di kolom komentar. Salah satu agama yang ngebahas agama lain atau yang ngerosting agama lain itu agama apa? Itu yang jadi permasalahan. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Anda yang menyimpulkan.
Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.